Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sidang maghrib yang diberkati Allah, seraya kita berzikir dan beriktikaf, mari kita menelaah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa hidup di dunia ini sesuai dengan doa yang sering dan selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jemaah yang diberkati Allah, Islam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita sesuatu kalau kita laksanakan hidup itu akan sangat indah, ya. Hidup itu ringan, hidup itu nikmat. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan nafsu kita, itu akan susah, menderita. Ya. Kalau kata orang bule, live what you like. Jadi, hidup itu seperti yang Anda sukai dalam pengertian kemampuan hidup kita. Bukan like you look. Bukan seperti maunya nampak depan orang seperti apa, enggak. Kita hidup apa adanya. Maka dalam Islam iqtisad fil ma'isyah, sederhana dalam hidup. Jemaah yang diberkati Allah, bukan bermakna sederhana dalam hidup ini orang itu harus miskin, enggak seperti itu. Ya. Bukan seperti itu. Jadi makna sederhana dalam hidup miskin, bajunya sobek-sobek, ya rumahnya udah bocor-bocor, enggak seperti itu. Hidup yang layak. Walaupun dia seorang yang kaya, dia punya banyak sekali harta benda, tapi hidupnya sederhana. Jemaah yang diberkati Allah. Kalau kita lihat sejarah para sahabat, seperti Nabi sendiri, Nabi itu orang kaya, ya. Tapi hidupnya sederhana, uang itu tidak pernah disimpan. Ya, paling lama kata Rasulullah itu dalam sebuah hadis itu bertahan 3 malam. Itu pun sudah menderita beliau dengan bertumpuknya harta selama 3 malam di rumahnya. Gitu juga para sahabat seperti Utsman umpamanya. Itu orang kaya raya tapi hidup sederhana. Kemudian Umar bin Khattab, seorang pemimpin, seorang hidupnya sederhana. Kemudian yang hebat lagi bagaimana seorang Nabi Daud alaihissalam, seorang raja, seorang nabi, untuk makannya beliau pergi ke gunung, potong kayu bakar, dijual. Itu dalam hadis. Ya. Jemaah yang diberkati Allah, itu. Kemudian apakah kita kaya atau miskin? Itu hidup itu karamah, terhormat. Ya. Hidup menjaga kehormatan. Yang kadang-kadang sering disalah dipahami, hidup mulia itu kalau punya kekayaan yang banyak dipamerkan, ya, merendahkan orang lain, itu hidup enggak seperti itu, ya. Justru orang yang menggantungkan kemuliaannya pada jabatan misalnya, ya, setelah jabatan itu berakhir, ya, sebanyak apapun bisa hilang dalam 1 hari. Mungkin yang seusia kita lahir tahun 70-an dulu ada namanya Adnan Khashoggi, itu paling kaya orang Mesir, ya. Paling kaya, ya. Dia ketika hilang hartanya dalam hitungan hari selesai. Dari punya macam-macam, ya, dalam berapa hari selesai. Akhirnya hanya dengan bantuan kawannya untuk bisa pulang ke Alexandria atau Skanderia ke Mesir, harta yang banyak itu tidak ada, hilang. Jemaah yang diberkati Allah, ada satu hadis untuk menjaga kemuliaan kita, ya, di dunia ini. Nah, dan ini merupakan sebuah nasihat Nabi kepada seorang sahabat dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani summa sa'altuhu fa'atani summa sa'altuhu fa'atani. Jadi diriwayatkan oleh Hizam sendiri ini, beliau meminta kepada Rasulullah, minta dikasih, ya 3 kali. Jadi satu sisi Rasulullah itu kalau ada orang yang minta tidak pernah ditahan, pasti dikasih, ya. Kemudian summa qala ya Hakim inna hadzal mal khadirun hulwun
Kemudian Rasulullah mengatakan kepada hakim, ini nasihat setelah diberikan, bukan dihina, ya, jangan minta-minta teruslah, tapi dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, wahai hakim, harta ini khadirun hulwun. Ini menarik penggunaan kata khadirun hulwun. Khadir artinya hijau, hulwun manis. Harta itu hijau manis. Jemaah yang diberkati Allah, ternyata sampai hari ini, ya, saya yakin uang dinar dirham itu warnanya tidak hijau, ya. Kemudian uang rupiah yang ada sekarang, uang dolar dan sebagainya, setahu saya warnanya tidak hijau. Tapi kenapa orang mengatakan hijau matanya melihat duit? Ya, orang selalu mengidentifikasi harta uang fulus itu dengan sesuatu yang warnanya hijau, ya. Jadi walaupun warnanya merah biru, tapi itu dianggap sesuatu yang hijau. Ya, bahasa Aceh bukannya kaya kiban kaya hijau, arti kaya harta, ya, banyak sekali hartanya. Ini sebuah perumpamaan yang dipakai sampai hari ini. Kemudian hulun, manis. Manis, jemaah yang diberkati Allah, itu semua orang suka, ya. Banyak manis akibatnya buruk, banyak pahit akibatnya bagus, ya. Kopi pahit itu sehat, ya. Sirup manis bikin gembung, kadang-kadang banyak sekali bisa menyebabkan darah manis dan sebagainya. Hal-hal semacam ini Rasulullah SAW dengan logika berfikir yang itu masih valid dari dulu sampai sekarang, harta itu hijau manis. Faman akhadhu bi sahwatin nafsin burika lahu fi. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil hartanya bisa khawatin nafs, dengan jiwa yang derma. Artinya apa? Orang yang memperoleh uang itu sebelum uang itu sampai ke tangannya, ya, itu sudah dia berpikir kemana akan saya bawa. Nah, ini bisa khawatir nafsin, dengan jiwa yang derma. Jemaah yang diberkati Allah, perlu kita safety, ya, safety. Tapi kadang-kala safety ini berlebihan. Orang misalnya, saya tidak pernah berbicara sedang usia berapa, ya. Kalau dari segi kehidupannya tidak lama lagi dari adat gitu, ya. Tapi mempertahankan angka itu tidak kurang-kurang di nomor rekening, disimpan terus. Untuk apa tidak tahu, ya. Simpan terus. Yang ini orang yang kata Rasulullah ini, orang man akhadhu bi israfin nafsin lam yubarik lahu fi. Jadi orang yang model ini dia habis-habisan terhadap harta, terhadap uang. Dari pagi sampai pagi lagi dia hanya mikir tentang uang saja, harta. Lalu ditumpuk. Kemudian dia tidak menikmati dari yang dimiliki itu. Udah dalam nomor rekening atau dalam bentuk emas disimpan dan sebagainya, mati jadi milik orang lain. Ya, ini orang yang kata Rasulullah ini orang yang tidak diberkati hartanya. Jadi hidupnya susah. Punya mobil bagus, mewah dan sebagainya, dia nggak bisa tidur malam. Apa ini digores enggak mobil saya? Ya. Nah, ini orang yang menderita dengan hartanya. Maka Rasulullah SAW, orang yang macam ini kata Rasulullah, ini kalimat ini mengena sekali di hati. Ya. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Orang yang hanya fokus pada mencari harta, mengumpulkan harta, kata Rasulullah, seperti orang makan tapi tidak pernah kenyang. Makan terus tapi tidak pernah merasa kenyang walaupun perutnya sudah penuh. Menderita itu, ya, menderita. Dari segi fisikis dia menderita, merasa tidak cukup. Dari segi badannya akan menderita dengan berbagai penyakit. Kemudian Rasulullah mengatakan wal yadu ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Jemaah yang diberkati Allah, kita diperintahkan, disuruh dalam hadis ini untuk tidak suka meminta-minta, ya, tidak suka meminta-minta. Banyak hadis-hadis lain yang ada dalam bab ini, kita disuruh untuk tidak minta-minta. Para fuqaha mengatakan kecuali dalam keadaan terdesak. Gimana bentuk keadaan terdesak? Para fuqaha mengatakan apabila dia tidak keluar untuk minta, mati dia di rumah. Nah, itu boleh para fuqaha. Tapi kalau ketika dalam kehidupan sehari-hari, jemaah yang diberkati Allah, orang yang suka minta-minta,
itu enggak disukai orang. Enggak disukai orang. Tapi orang menjaga diri, tidak meminta-minta walaupun dia ada keperluan, itu akan dihormati orang. Makanya jemaah yang diberkati Allah, kalau dalam kondisi sangat kepepet silahkan ya, tapi dalam kondisi kira-kira ada solusi lain, itu jaga diri untuk meminta-minta. Jemaah yang diberkati Allah, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, orang sudah kaya tapi dia sudah kebiasaan dari kecil mungkin ya minta-minta. Ada juga pengen lihat 10 ribu ya. Ada juga pengen lihat 20 ribu. Padahal dia orang berada. Ada juga pengen lihat 50 ribu naik blok kopi. Itu tidak ada harganya orang itu. Ya. Tidak ada harganya di mata orang lain. Gitu. Tapi orang diam saja. Dia mempertahankan martabatnya dengan tidak meminta-minta, itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang diberkati Allah, jangan sampai dibalik ya. Ketika dalam kehidupan sehari-hari orang ya, yang semestinya orang yang pendapatan tinggi itu membayar kopi kepada yang jabatannya rendah, karena secara logika kebiasaan orang jabatan tinggi pemasukan lebih besar dari orang yang di bawah. Jangan dibalik ya. Yang membayar kopi justru orang yang bawahan, itu tidak masuk akal itu. Jemaah yang diberkati Allah, atau membuat deal-deal kita sebagai punya jabatan untuk dibayarkan makan kita, kopi kita, itu kata Rasulullah orang yang tidak diberkati. Kemudian ada satu hadis lagi, kata Rasulullah SAW, orang yang suka meminta-minta ya, minta-minta, orang kemade bahasa Aceh, badannya sehat, tubuhnya sehat, fisiknya sempurna, tapi minta-minta ya, kata Rasulullah itu seperti orang yang mencabik-cabik mukanya ya, sampai di hari kiamat berjumpa dengan Allah mukanya tanpa daging. Artinya terhina orang tersebut. Jemaah yang diberkati Allah, mudah-mudahan ajaran dari Rasulullah SAW ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita sebagai orang Muslim, orang yang terhormat, mulia di mana saja, kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.